Oke, untuk gas selanjutnya besaran yang bisa kita hitung adalah massa jenis. Oke, yang bisa digunakan dengan mudah. Kalau massanya kan susah, nah, ini massa per volume. Disebut sebagai massa jenis. Ya, massa dibagi volume. Oke. Dengan persamaan gas ideal kita bisa tata ulang untuk menghitung massa jenis. Ya, kan PV sama dengan nRT. Kita ingin menghitung M per V, massa jenis. Berarti sudah ada V di sini, M-nya kita bisa cari dari jumlah mol. Ya. Maka saya tata ulang menjadi N per V sama dengan apa? V per RT. Ya. Nah, sedangkan massa terhadap mol ini bagaimana? Jumlah mol adalah massa dibagi massa molar. Ya. Maka ini menjadi massa dibagi massa volume dan massa molar sama dengan P per RT. Nah, M-nya ini kita bisa pindah ke sisi berat. Okay? Jadi M per V sama dengan D densitas sama dengan P kali massa molar dibagi R. Ya. Nah, ini seperti ini. Oke, mendapatkan densitas sebuah gas adalah P sebanding dengan tekanannya, kemudian massa molarnya, konsentrat gas dan temperatur. Oke. Nah, ini kita bisa balik dengan hal yang sama, kita bisa menghitung massa molar dari sebuah gas tanpa mengetahui ini struktur kimianya apa ya, kita cuma menghitung densitasnya saja. Oke. Bagaimana caranya? Jadi balik aja, massa molar sebuah gas adalah densitasnya berapa, pada temperatur berapa, tekanannya berapa, kalikan sebuah konsentrat gas. Oke. Nah, ini adalah salah satu metode yang sederhana selain spektrometer massa. Tadi kan perlu komponen-komponen yang sulit untuk spektrometer ya. Nah, ini untuk gas, untuk zat dengan jenis gas, kita bisa tentukan massa molekular relatifnya dengan metode sederhana ini. Oke. Tentukan secara sederhana dengan mengukur densitas. Nah, ini aparatusnya kira-kira seperti ini ya. Kita sudah tahu nih misalnya volumenya berapa, 5 liter misalnya. Oke. Terus beratnya berapa? Kita timbang dulu sebelum diisi gas. Oh, beratnya 4,95 kg ya. Setelah kita isi gas penuh, ternyata beratnya menjadi 4,98 kg. Berarti massa gasnya bisa ketahuan ya. Tadi volumenya sudah ketahuan. Kemudian kita bisa hitung M per V menjadi densitas. Bisa dihitung. Nah, kemudian kita bisa hubungkan dengan manometer untuk mengukur tekanannya berapa. Oke. Ya, dari raksa misalnya. Oke. Tekanannya ada berapa. Kemudian kita bisa masukkan termometer untuk mengukur temperaturnya berapa. Oke. Dengan cara sederhana ini kita bisa menentukan massa molekul relatif dari sebuah zat dalam bentuk gas. Ya. Nah, having said that, kita bisa bertambah ini senjata kita dalam mengerjakan soal-soal hitungan yang terkait gas. Ya, stoikiometri kemarin kita kenalkan di larutan, kemudian di massa ya, mol dan massa. Nah, sekarang ada senjata baru, gas ideal. Oke, PV sama dengan nRT. Jika salah satu reagen dalam reaksi kimia adalah berupa gas, maka kita dapat menggunakan hubungan jumlah mol dan volume. Oke, juga bisa menggunakan persamaan gas ideal PV nRT. Nah, contohnya saja seperti ini. Pada pesawat ruang angkasa dan kapal selam, oke, itu kan ada orangnya di dalamnya ya. Orangnya tentu saja perlu bernafas, memerlukan oksigen dan dia perlu membuang CO2. Oke. Nah, CO2 ini kalau terlalu banyak menumpuk di sebuah ruangan bisa berbahaya. Oke. Oleh karena itu perlu ditangkap oleh perlu difilter. Nah, salah satu yang digunakan untuk memfilter CO2 pada pesawat ruang angkasa, kapal selam atau mungkin International Space Station adalah larutan lithium hidroksida. Oke. Ini mengikat CO2 sesuai dengan reaksi berikut. 2 LiOH larutan berikatan dengan CO2 gas menjadi lithium karbonat Li2CO3 plus H2O. Oke. Contoh dalam sebuah kabin kapal selam, kita memiliki volume, ini bukan luas ya, bukan luas. Kalau luas kan 2 dimensi. Volume luas. Luasnya kira-kira 2,4 kali 10 kali 5 liter pada suhu 312 Kelvin.
Mula-mula tekanan CO2, tekanan parsial CO2 adalah sekian. Oke, setelah bereaksi, tekanannya menjadi sekian. Berapa massa Li2CO3 yang dihasilkan? Oke. Nah, bagaimana nih kita tahunya? Kita tidak tahu massa awalnya Li2 berapa, LiCO2 berapa, H2O tidak ada informasi. Satu-satunya yang kita punya informasi adalah CO2. Ya. Di mana tekanannya berkurang. Oke. Menjadi tadi. Oke, kan kita bisa gunakan PV NRT ya. Kan N itu sebanding dengan jumlah mol ini. Kita perlu tahu jumlah mol CO2. Ya. N kan PV per RT. Kalau mula-mula P-nya adalah 2,4 kali 10 per 5, kemudian selanjutnya menjadi 1,2, kira-kira N-nya berapa yang bereaksi? Ya. Awalnya 79 kali 10 berpangkat minus 4 menjadi 1,2 kali 10 berpangkat minus 4. Hilangnya ini bagaimana? Hilangnya kemana? Ya pasti saja hilang bereaksi. Ya. Maka kita bisa hitung selisihnya berapa. 7,8 kali 10 pangkat minus 4. Ini delta P sekian ini ya. Maka kita bisa hitung. Delta P-nya berarti 77,8 kali 10 pangkat minus 4. Volumenya berapa tadi? 2,4 kali 10 berpangkat 5 dibagi R 0,082057 kalikan T 312 Kelvin. Oke, ini Anda bisa hitung kira-kira berapa mol ini ya. Secara kasar kita dapatkan ini 1, 2 ya. Ini 1, ini 2, nolnya maju 2. Ini 0,02. Ini menjadi 1. Oke. 0,02 kali 300 ini kira-kira 6, ya. 6,24. Bawah 6,24 itu 7, sekian. Ya, kira-kira ya 10 12 mungkin ya. 12 kali 10 berpangkat 1 itu 120. Oke. Mungkin kira-kira 120-an. Nanti Anda cek sendiri secara rinci mol ya. Misalnya kita gunakan 120 mol. Ya. Nah, berapa banyak Li2CO3 yang dihasilkan? Oke. Ini kita lihat di sini perbandingan molarnya sama 1:1. Maka dia juga akan menghasilkan 120 mol. Oke. Kalau untuk kita ingin tahu gram masanya ya berarti kalikan massa molekul relatif dari Li2CO3. Oke. Atau misalnya yang ditanyakan adalah LiOH-nya berapa yang diperlukan. Maka ini perbandingan molnya 1:2. LiOH-nya yang diperlukan 240 mol. Ya. Berapa liter misalnya? LiOH dengan konsentrasi 25%, ya. Dengan konsentrasi 2 molar ini perlu berapa liter? Nah, harusnya Anda sudah bisa menghitung sendiri ya. Gitu ya. Itu tentang densitas dari sebuah gas. Tadi kita bahas ada tekanan parsial. Tekanan parsial ini apa sih? Tekanan parsial CO2 di dalam kabin. Ini tekanan parsial. Umumnya gas-gas itu kan umumnya berupa campuran. Jarang ada yang gas tunggal. Contohnya udara yang kita hirup ini terdiri dari 78,0% nitrogen, ya 20,9% oksigen, 0,9% argon dan 0,2% gas lain-lain. Oke. Nah, kalau tekanan totalnya udara tadi adalah P total ini 1 atmosfer ya. Nah, ini ada P parsial. P parsial ini adalah tekanan oleh nggak ada di sini ya. Tekanan oleh komponen gas tertentu, misalnya tekanan oleh N2, PN2. Oke. Nah, dari tekanan udara total 1 atmosfer ini berapa kontribusi N2 terhadap tekanan? Oke. Nah, kira-kira 0,78 atm. Ya. Sebanding dengan jumlah molnya. PO2 juga 0,209 atm. PAR 0,009 atm. Oke. P lain-lain kira-kira 0,002 atm. Oke. Nah, ini ketika dijumlahkan maka menjadi tekanan total. Tekanan parsial itu tekanan
dari masing-masing komponen penyusun, komponen gas penyusunnya. Ya. Jadi misalnya tekanan parsial A adalah jumlah mol A kali RT per P. Ya, tekanan parsial B jumlah mol B RT per P. Ya. Tekanan total adalah parsial A, tekanan parsial A ditambah tekanan parsial B. Oke. Nah, Na RT per V plus Nb RT per V atau Na plus Nb RT per V. Oke. Jadi tekanan parsial. Ini seolah-olah kalau kita punya gas ini saja tekanannya berapa? Oke, pada volume tertentu, volume yang sama. Ini volumenya sama. Gas A saja atau P1 ya. Kalau saya memiliki gas B saja, saya mendapatkan nilai P2. Kalau saya campurkan gas A dan gas B, maka tekanan totalnya adalah P1 plus P2. Gitu ya. Nah, dari tekanan parsial ini kita bisa menentukan fraksi molarnya. Ya. Ya, tadi kan P sebanding dengan N, maka fraksi molar ada berapa Na per Na plus Nb ya. Misalnya ada berapa mol gas A terhadap total gas. Ya. Misalnya N2 terhadap N udara. Oke, kan ada N2, O2, argon dan sebagainya. Nah, ini P sebanding dengan NPA per PT sama dengan Na RT per V per Na plus Nb RT per V. Ini kita bisa coret. Oke. Maka perbandingan tekanan ini mencerminkan perbandingan molar. Ya. PA per PT ini sama dengan Na per N total atau XA fraksi molar. Ya. Atau kalau kita tahu tekanan totalnya, maka tekanan parsial A adalah fraksi molar A kali tekanan total. Tekanan parsial B adalah fraksi molar B kali tekanan total. Ya. Jumlah total fraksi molar harus sama dengan 1. Oke? Paham ya? Nah, kita lihat paham atau enggaknya. Oke? Soal LPG tadi, gas melon pada soal nomor 1 terdiri dari misalnya bukan metana 100% ya, tetapi 84% metana, 9% etana, dan 7% propana berdasarkan massa. Kira-kira tekanan parsial masing-masing gas dalam tabung berapa? Jadi kita dapat tekanannya berapa? Nah, misalnya kita anggap 14 atmosfer ya. Misalnya nih kita dapat P totalnya ternyata 14 atmosfer misalnya. Oke. Maka rasionya berapa ini? CH4 banding C22 banding C38. Ini ternyata 84% berbanding 9% berbanding 7%. Ini berdasarkan massa. Oke. Tapi ingat, tadi tekanan parsial ini adalah berdasarkan molaritas, bukan massa. Ya. Maka kita perlu ubah dari massa menjadi molaritas. C3H8. Oke. Ini kita perlu ubah menjadi molaritas. Ya, berarti kan 84 per massa molarnya CH4. Kita ambil 16 saja ya. Ini 12, ini 1. Ini 24 tambah 6, 30. Ini 36 plus 8. 44. Ya, ini menjadi perbandingan molar. 84 per 16. Kira-kira berapa? Berapa ya? 5 ya. Kira-kira 5, sekian. Oke. 5,25. 5,25 ini 9 per 30. 0,3. 7 per 44. Berapa? 0,1 sekian ya. 0,1 sekian. Nanti Anda cari. Satu gemuk ini. 4 berarti masih ada sisa 26. 26 dibagi 44. 5 lebih mungkin 1,6. Oke. Ini sudah menjadi perbandingan molar. Jadi tekanan parsialnya berapa? Ya, X PA sama dengan XA kali P total. Ya, ini juga sama. X dari CH4
5,25 dibagi ini jumlahnya semua total ini 5, berapa itu 5,71 ya, jadi 14 atmosfer. Oke, Anda bisa hitung sendiri 0,3 bagi 5,71 kali 14. Ini juga 0,16 bagi 5,71 kali 14 atmosfer. Oke, bisa ya. Yang kedua misalnya P, pada saat gas habis itu artinya kan gasnya tidak bisa mengalir keluar. Tapi sebenarnya di dalam tabung gas masih ada gasnya tidak? Masih ya, gasnya tidak vakum. Jadi kenapa dia tidak bisa mengalir keluar ya? Karena tekanannya sama, di luar mungkin 1 atm, di dalam juga 1 atm. Maka tidak ada beda tekanan, tidak akan ada aliran. Oke. Maka sekarang P totalnya menjadi 1 atm. Ya, kalau sebelumnya P totalnya 14 atm. Oke, ya tinggal sama aja. Tinggal yang belakang ini diubah dari 14 atm menjadi